Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah kumpulan cerpen karya Dea Anugrah yang judulnya adalah Bakat Menggonggong. Jadi buku Bakat Menggonggong ini berisi 15 cerpen yang sebenarnya nggak juga seluruhnya cerpen sih. Ada beberapa yang cerita tapi berbentuk puisi secara format. Jadi lebih seperti puisi naratif. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasan tentang 15 cerita tersebut, gue mau komentarin sampulnya dulu. Seperti yang bisa kalian lihat ya, sampul dari buku Bakat Menggonggong ini, entah kenapa ini kayak feel-nya itu berasa desain sampul buku mojok banget. Gue nggak bisa bener-bener ngejelasin gimana sih sampul buku-buku mojok. Tapi entah kenapa gitu ya, auranya atau pola desainnya tuh kayak mojok banget gitu. Nggak tahu, entah ini make sense apa enggak. Tapi mungkin kalau kalian yang udah banyak baca buku-buku terbitan buku mojok, mungkin kalian ngerti apa yang gue maksud. Yang kedua, tentang judulnya itu sendiri, Bakat Menggonggong. Banyak buku kumpulan cerpen yang pernah gue baca, judulnya itu diambil dari salah satu cerpen yang mungkin menurut penulis atau menurut penerbit, judulnya itu paling ear-catching atau paling eye-catching. Atau mungkin diambil dari satu cerita yang paling kuat di antara cerita-cerita dalam buku tersebut. Berbeda dengan buku Bakat Menggonggong ini, kalian nggak akan menemukan satu cerpen pun yang judulnya Bakat Menggonggong. Bisa dibilang, judul Bakat Menggonggong itu sendiri adalah judul baru yang dibikin untuk judul kumpulan cerpen ini. Jadi nggak diambil dari cerita manapun. Tapi ada satu cerpen yang ada unsur menggonggongnya. Judul cerpen itu adalah Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu. Oke, kita langsung masuk ke komentarnya. Jadi sebenarnya gue nggak juga yakin apakah video ini bisa dilihat sebagai video review atau enggak, karena gue nggak bener-bener ngerti gimana cara nge-review buku yang satu ini, karena bingung gitu. Gue suka dengan buku ini anyway, tapi gue nggak tahu gimana cara menyampaikan kesukaan gue. Jadi gue hanya ngasih komentar tentang buku ini aja. Dan gue harap komentar ini bisa jadi bentuk penilaian tersendiri untuk kalian lihat apakah buku ini menarik apa enggak. Nah, jadi buku Bakat Menggonggong ini adalah kumpulan cerpen yang gue bilang eksperimentalis dan berbeda dengan buku-buku kumpulan cerpen lainnya yang pernah gue baca setidaknya. Tidak bisa disebutkan satu genre khusus atau satu label khusus untuk merangkum ke-15 cerita di dalam buku ini, karena masing-masing ceritanya itu genrenya beda-beda. Ya meskipun mostly adalah komedi, dan komedinya lebih ke satir dan komedi-komedi absurd. Tapi ada juga beberapa cerita yang kayak melankolis atau ada beberapa cerita yang filosofis gitu. Mungkin kalau bisa gue ambil satu garis besar dari kumpulan cerpen ini memberi satu vibe atau aura kepesimisan yang kuat di hampir masing-masing ceritanya. Baik itu kepesimisan hidup, kepesimisan romansa, tentang dunia kepenulisan, dan lain-lain. Ada satu ciri khas juga yang gue lihat dari cerpen-cerpen di buku ini, yaitu kebiasaan Dea Anugrah dalam mengalihkan narasi. Jadi narasinya itu terus beralih atau melenceng. Jadi gini, diawali dengan beberapa paragraf yang narasinya A gitu. Tiba-tiba narasi A ini kayak ngalor ngidul aja lompat ke narasi B. Kayak orang lagi cerita dan lompat dari isu A ke isu B lalu ke isu C. Ya kayak gitu yang kejadian di dalam buku ini. Kayak kita nggak bener-bener bisa menebak cerita ini akan berakhir menjadi apa hanya dari beberapa paragraf di awal. Karena kita bisa dibawa ke mana aja dari narasi-narasi di cerita ini. Tapi justru dengan kemelencengan itu, is that even a word? Tapi justru dengan keabsurdan cara Dea Anugrah menggiring kita melalui narasi-narasi yang melenceng itu menjadi unik, membuat gue sendiri kayak tergelitik gitu. Kayak, tunggu dulu, kan tadi lagi ngomongin ini, terus kok udah pindah ke hal baru, yang ini gimana gitu. Nah, Dea Anugrah nggak mau mempedulikan yang ini gimana itu, ya bodo amat, gue maunya ngebawa kalian ke sini. Terserah apakah yang ini udah selesai atau belum, atau yang ini apakah masih penting atau enggak. Bodo amat, yang penting ayo kita pindah ke bahasan ini, bahasan yang baru, gitu. Itu salah satu hal yang menjadikan gue menyatakan bahwa buku ini penuh dengan cerita-cerita yang eksperimentalis. Karena ya itu tadi, biasanya cerpen itu kan compact, padat gitu. Kalau menceritakan satu narasi, ya fokus ke narasi itu aja. Dan bagaimana konfliknya, bagaimana penyelesaiannya. Tapi Dea Anugrah enggak. Meskipun cerpen pendek, gue mau membawa kalian kemanapun yang gue mau, tanpa harus menyelesaikan banyak hal.
Bentuk-bentuk eksperimental lainnya juga terjadi di banyak aspek. Misalnya ada satu cerita yang menceritakan tentang seorang penulis yang di sini disebutkan tulisannya jelek. Ternyata kita akhirnya mengetahui bahwa si penulis yang tulisannya jelek itu adalah Dea Anugrah. Kenapa bisa begitu? Nanti kalian baca sendiri cerpen itu. Jadi cerpen itu judulnya Kemurkaan Pemuda E. Atau ada juga bentuk percakapan dua orang mantan kekasih yang awalnya percakapannya itu tenang, kalem, sendu. Ternyata di ujung-ujungnya berakhir jadi kocak. Tiba-tiba kita dipelintir gitu. Nah, pemelintiran ini juga salah satu ciri khas dari cerpen-cerpen di buku Bakat Menggonggong ini. Ya, termasuk dalam kayak tadi, pemelintiran narasi, juga banyak hal yang dipelintir. Contohnya kayak tadi, kita udah dibawa dalam aura ketenangan dan kesyahduan hubungan antara dua orang mantan kekasih, ternyata di ujung dibikin jadi kocak dan absurd. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pelintiran atau twist di buku Bakat Menggonggong ini. Not necessarily plot twist, tapi banyak twist-twist lainnya dari pola penarasian, konflik yang dibawa, dan lain-lain. Gue sih bisa bilang buku ini bukan tipikal tulisan yang mementingkan isi, tapi menurut gue cerpen-cerpen di dalam buku ini lebih mementingkan form atau bentuknya atau polanya. Jadi isi ceritanya terserah mau apa aja, mau serandom apapun, tapi dibikin atau ditulis atau dirangkai dengan form atau dengan bentuk atau dengan pola yang eksperimental tadi, sehingga menjadikan cerita-ceritanya itu unik. Nah, itu tadi review gue tentang buku Bakat Menggonggong. Jadi gue memberi rating untuk buku ini 4/5 di Goodreads dengan alasan ya meskipun gue suka dengan buku ini dan gue suka dengan cara Dea Anugrah membuat gue tergelitik, tapi hal-hal eksperimental itu sendiri nggak terlalu cocok di gue atau nggak begitu bisa memuaskan gue karena gue tipikal pembaca yang kayaknya lebih mementingkan isi cerita dibandingkan form cerita atau pola penulisannya. Sementara buku ini kayak yang gue bilang tadi lebih memedulikan formnya atau polanya. Itu yang membuat gue nggak menilai buku ini bintang 5. Dan dengan alasan yang kurang lebih sama juga, gue mungkin tidak merekomendasikan buku ini untuk semua pembaca. Bagi kalian yang suka dengan cerita eksperimentalis atau bagi kalian yang suka dengan cerpen-cerpen yang membawa kebaruan, mungkin ini cocok untuk kalian. Jadi makasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.